Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Iskandar dari kelas 10 akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari komunikasi bisnis. Antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen dalam berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktik bisnis dan mengurangi kesalahan bisnis. Udah ada yang tahu jenis-jenis komunikasi bisnis itu? Nah, komunikasi bisnis memiliki jenis-jenisnya. Ada 4. Yang pertama ada komunikasi internal ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari bawahan ke manajer atau individu dengan adanya hierarki perusahaan. Yang kedua ada komunikasi internal ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari atasan ke satu atau lebih bawahan. Jenis komunikasi ini biasanya dalam bentuk surat, memo, atau arahan verbal. Yang ketiga ada komunikasi bisnis internal lateral, yaitu komunikasi yang terjadi di antara karyawan di tempat kerja. Saat ini ada banyak karyawan menggunakan alat untuk berkomunikasi seperti chatting, pesan, email. Selanjutnya ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang terjadi dengan pihak luar seperti pelanggan, vendor, prospek, ataupun mitra. Nah, komunikasi bisnis juga memiliki tujuan. Yang pertama ada informing, yaitu untuk memberikan informasi seputar dunia usaha dagang kepada pihak lain. Yang kedua ada persuading, yaitu melakukan persuasi atau hubungan kepada pihak lain sehingga maksud dan serta tujuan mampu dipahami secara baik dan benar. Yang ketiga ada kolaboratif, yaitu kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain merupakan salah satu tujuan berkomunikasi bisnis yang tak kalah penting. Nah, komunikasi bisnis juga memiliki tujuan. Yang pertama ada informing, yaitu untuk memberikan informasi seputar dunia usaha dagang kepada pihak lain. Yang kedua ada persuading, yaitu melakukan persuasi atau hubungan kepada pihak lain sehingga maksud dan serta tujuan mampu dipahami secara baik dan benar. Yang ketiga ada kolaboratif, yaitu kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain merupakan salah satu tujuan berkomunikasi bisnis yang tak kalah penting. Unsur-unsur komunikasi bisnis tidak akan berjalan dengan lancar dan baik jika tidak terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tujuan komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, tentu saja harus ada tujuan yang ingin disampaikan. Yang kedua, pertukaran pikiran. Yang ketiga, informasi, gagasan, opini, dan instruksi yang merupakan isi pesan. Yang keempat, saluran personal atau impersonal. Yang kelima, sinyal dan simbol sebagai alat dan metode yang dapat dipahami dan dimengerti oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir, pencapaian pesan sebagai hasil akhir. Selanjutnya ada contoh komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan melalui lisan atau tulisan. Bentuk komunikasi ini dalam komunikasi bisnis adalah menyampaikan pesan bisnis secara lisan atau tulisan dan memiliki struktur yang teratur, terorganisir dengan baik sehingga pesan tersampaikan dengan baik. Berikut contohnya dari pengertian komunikasi bisnis verbal, yaitu yang pertama membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan. Yang kedua membuat dan mengirim surat penawaran barang ke pihak lain. Yang ketiga ada membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Yang terakhir membuat dan mengirim surat pengaduan ke pihak lain. Sebenarnya masih banyak, tapi di sini yang saya jelaskan hanya sedikit, mempersingkat waktu.
Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh atau bahasa isyarat. Bentuk komunikasi ini jarang digunakan untuk komunikasi bisnis karena kurang terstruktur dan sulit dibuktikan. Maksudnya sulit untuk dilakukan. Contohnya adalah membaca ekspresi wajah, gerak isyarat, dan sikap tubuh saat menerima perjanjian, melakukan perjanjian bisnis dengan perusahaan lain. Selanjutnya, menilai penampilan pribadi saat bekerja sama dengan perwakilan dari perusahaan lain. Nah, itu tadi adalah sebuah materi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada salah kata, kekurangan materi yang saya sampaikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.